Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Bima. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun latar belakang aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Membiasakan budaya positif sebagai suatu pola pembiasaan yang kedepannya akan menjadi ciri perilaku warga sekolah, terutama dalam melaksanakan aturan secara konsisten dengan penuh kesadaran tinggi sehingga visi misi sekolah akan tercapai. 2. Guru harus mampu memberikan pengetahuan, pengalaman yang bisa memberikan jalan kesuksesan bagi murid di masa depan. Akhir-akhir ini nampak nilai-nilai positif murid menurun, sehingga sangat penting seorang guru untuk mampu menggali nilai-nilai positif dalam diri siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid dalam mencapai sekolah impian. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk selamat dan bahagia. 2. Menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Murid membuat keyakinan kelas, meyakini, mengindahkan keyakinan kelas yang dibuat. 2. Kemandirian murid dalam mewujudkan budaya positif dalam aktivitasnya, baik di sekolah maupun di rumah. 3. Prosentase murid melaksanakan kesepakatan kelas mendekati sempurna. Lini masa tindakan yang saya lakukan untuk aksi nyata 1.4 budaya positif ini adalah 1. Bermusyawarah dengan guru-guru menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas di sekolah, serta menyampaikan rancangan aksi nyata yang akan saya lakukan. 2. Membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. 3. Mengumpulkan semua guru dan wali kelas untuk melakukan pengimbasan pemahaman materi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari wali kelas, dukungan dari guru, dari siswa, serta stakeholder yang ada. Inilah aksi nyata yang saya lakukan. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Enggak tahu. Kabarnya. Oke, kalau ketemu sama teman yang tidak hadir, tolong diberitahu supaya tetap datang sekolah anak-anak ya. Iya. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoanya membaca dulu surah Al-Fatihah. Oke, setelah membaca surah Al-Fatihah, biasakan membaca bacaan sholat. Biasa ya bacaan sholat. Kita duduk antara dua sujud, kemudian tahiyatul akhir. Oke, satu orang pimpin doa. Kelas maju. Ayo, siapa yang menjadi relawan untuk memimpin doa? Perlu disebut namanya. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai rahmat-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik di SDN 31 Lelamase ini. Dan lebih khususnya lagi, pada saat ini kita bisa berkumpul di ruangan guru SDN 31 Lelamase guna mengikuti pembiasaan modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Bima. Salawat serta salam mari selalu kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menuntun kita ke zaman yang dinul Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya dan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Dia. Amin amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu guru SDN 31 Lelamase yang saya hormati dan saya muliakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa melakukan pembiasaan dari salah satu modul yang kami pelajari pada kegiatan belajar calon guru penggerak. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti kegiatan ini, apapun ilmu yang kita dapatkan, kita akan bisa mengimplementasikan di sekolah kita khususnya, umumnya di tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita akan langsung saja ke materi inti. Materi kita pada saat ini yaitu mengenai budaya positif modul 1.4. Iya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melihat dulu pertanyaan pemantiknya. Bapak Ibu guru boleh menjawab setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Ya, pertanyaan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu guru sejenak silakan berpikir apakah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Setuju? Setuju. Oke. Kalau setuju, kita simpan dulu pertanyaannya. Kita nanti akan bisa menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan pemantik ini pada saat kita memasuki materi budaya positif ini. Ada beberapa konsep yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi.
Kita lanjut kepada konsep yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada Anda, ada A dan B. Kita umpamakan A itu adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Sebentar. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Guru? Kira-kira apakah kita akan membuka tangan kita, kepala tangan kita, karena pengaruh dari teman kita, atau kita akan membuka kepala tangan kita berdasarkan keinginan atau dorongan dari diri kita sendiri? Bagaimana Bapak Ibu? Sesuai dengan keinginan kita. Iya, kita bisa membuka kepala tangan kita itu berdasarkan keinginan kita sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan kontrol kepada kita. Tetapi kalau kontrol dari orang lain tersebut tidak kita berikan izin, maka kepala tangan itu tidak akan bisa terbuka. Jadi kepala tangan tadi akan terbuka berdasarkan dari motivasi kita sendiri, bukan berdasarkan orang lain. Begitupun dengan disiplin, kita hanya bisa memberikan sistem kontrol kepada siswa-siswi kita, Bapak Ibu Guru. Mereka yang memiliki keinginan atau yang harus berdisiplin sendiri dengan adanya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Mereka bisa berdisiplin dengan seizin mereka, walaupun kita memberikan sistem kontrol terhadap siswa didik kita. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu Guru, kira-kira apa yang dimaksud dengan ilusi? Ilusi itu apa ya artinya? Atau hayalan? Ya benar, hayalan. Belum merupakan kenyataan, baru hayalan, baru berada di dalam pikiran kita. Berarti guru mengontrol murid itu baru berada dalam pikiran kita. Guru bisa mengontrol murid bahwa iya turun. Iya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat karakter itu masih merupakan khayalan. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat sama itu merupakan ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu merupakan khayalan juga. Lanjut. Stimulus respon dengan teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Bapak Ibu Guru, kalau stimulus respon itu adalah merupakan paradigma lama. Sekarang perubahan paradigma sudah berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon itu merupakan ada sebab kemudian ada akibatnya. Kalau di
sistem pendidikan atau di sekolah-sekolah biasanya kalau siswa-siswa yang mendapatkan hasil yang memuaskan itu pasti kita beri hadiah. Itu adalah stimulus respon. Tetapi sekarang stimulus respon itu sudah berubah menjadi teori kontrol. Kemudian apa sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Bagaimana dengan teori kontrol ini dan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kita lihat ciri-ciri stimulus respon dulu. Kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian model berpikir menang kalah. Itu adalah stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan seperti pada stimulus respon. Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Seperti begini Bapak Ibu, pada saat kita mengajar di kelas, kita kadang-kadang menginginkan semua siswa kita itu sesuai dengan keinginan kita. Pada pelajaran matematika misalnya, kita menginginkan materi yang kita sampaikan, siswa kita itu harus bisa pahami semua materi kita. Padahal sebenarnya di dalam siswa tersebut, di dalam kelas tersebut, siswa memiliki karakteristiknya masing-masing. Ada siswa yang pintar di matematika, ada siswa yang pintar di IPA, ada siswa yang pintar di bahasa. Jadi kita harus memahami itu. Kalau studi pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita biarkan siswa-siswi kita itu sesuai dengan karakteristiknya. Kita tidak perlu memaksanya. Dan kita bisa lihat apakah siswa kita itu senang minatnya itu ke pelajaran yang mana. Mungkin ada siswa kita itu yang jago sekali, yang kuat sekali larinya, tetapi dia tidak pintar di matematika. Jadi kita kembangkan, kita fokuskan di larinya. Walaupun di pelajaran yang lain juga tetap kita berikan, tetapi kita fokuskan kepada pelajaran yang diminatinya. Begitupun mungkin pada pelajaran yang lain. Mungkin siswa kita itu tidak pintar di pelajaran IPA, tetapi dia pintar dalam bercerita. Kita optimalkan aja di bahasa Indonesia ini, walaupun pelajaran-pelajaran yang lain itu tetap kita berikan. Jadi maksudnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan kalau dari kontrol. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, itu kepada kalau teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrol. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Maksudnya model berpikir menang-menang ini Bapak Ibu seperti yang telah saya sampaikan tadi. Misalnya di dalam kelas itu terdapat siswa kita yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Biarkan dia menang dengan minatnya sendiri. Yang satu dengan yang lain itu biarkan dia menang dengan minatnya sendiri. Tidak perlu kita berpikiran menang kalah. Yang tidak senang dengan matematika dia kalah, yang senang dengan matematika dia yang menang. Itu kalau stimulus respon. Sampai di sini apakah bisa dipahami atau bagaimana? Kalau belum bisa dipahami, nanti ada sesi tanya jawab, boleh ditanyakan. Walaupun mungkin saya tidak bisa menjawabnya, nanti saya akan lanjutkan di forum Zoom meeting calon guru PPH. Selanjutnya disiplin positif. Ini adalah merupakan peta konsep disiplin positif. Beginilah ranahnya disiplin positif. Di bawahnya ada teori kontrol, teori pilihan.
Kontrol dari pilihan ini adalah dicetuskan oleh Dr. William Glasser namanya. Berkontrol pilihan ini. Teori kontrol teori pilihan ini terbagi menjadi 4, Bapak Ibu Guru. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini akan turun ke makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri kita, yaitu dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin di sini adalah bagaimana kita belajar menggali potensi diri kita untuk tercapainya tujuan mulia. Dan tujuan mulia itu, tujuan dari mulia yang kita inginkan itu harus berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan nilai-nilai yang kita hargai ini nanti akan berlanjut ke konsep yang berikutnya, yaitu nilai universal. Selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, apapun perilaku kita, apapun perilaku siswa didik kita, baik merupakan perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk, semuanya pasti memiliki tujuannya, Bapak Ibu Guru. Dan di sini tujuannya ini terkait dengan motivasi. Motivasi untuk melakukan, untuk sampai ke tujuan dari perilaku kita itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kenapa motivasi ekstrinsik ini dikatakan untuk menghindari hukuman? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Ini motivasi yang di luar. Jadi pikiran kita itu kita melakukan ini supaya terhindar dari ini, untuk menghindari hukuman, motivasi ekstrinsik. Begitupun dengan untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan ini pasti mendapatkan ini. Jadi motivasinya itu dari luar semua. Kemudian selanjutnya motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita, untuk menghargai diri sendiri, dan untuk menghargai diri sendiri tersebut kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini kalau di sekolah akan tercetus, di kelas akan tercetus dalam keyakinan kelas. Kita bisa menyusunnya bersama-sama dengan siswa keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas sendiri mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini akan membentuk 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu Guru. Kita bisa melakukan sistem kontrol kepada siswa didik kita. Tetapi walaupun kita melakukan sistem kontrol, kalau siswa kita tidak memberikan izin, tidak akan bisa efektif sistem kontrol yang kita lakukan. Sistem kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sistem kontrol yang kelima sebagai manajer ini
dapat diterapkan di sekolah kita, yaitu dengan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi itu sendiri dapat dilakukan melewati 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi kebutuhan, 3. Menanyakan keyakinan. Nanti kita akan jelaskan juga apa sih segitiga restitusi itu, bagaimana penerapannya di sekolah ataupun di kelas berhadapan dengan siswa didik kita. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya muliakan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan penguasaan, 3 kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, 4 kebutuhan kesenangan, 5 kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kita akan melihat apa makna disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini adalah pendapatnya Sokrates dan Plato. Berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sekarang ini Bapak Ibu guru, disiplin itu bukan dari hati lagi maksudnya, tetapi untuk mendapatkan kepatuhan kepada orang lain. Padahal disiplin itu adalah belajar untuk mencapai tujuan mulia dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini memiliki tujuan seperti yang telah saya katakan tadi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah motivasi internal. Motivasi internal ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Motivasi yang ada dari dalam diri kita. Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, sejenak kita melihat tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendapat beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya adalah kita ini sudah merdeka, kita sudah terlepas dari perintah dari perintah siapapun. Kita tidak perlu lagi mendengarkan perintah siapapun, tetapi bagaimana kita bisa memerintah diri kita. Nah, memerintah diri kita ini disesuaikan dengan nilai-nilai universal tadi, Bapak Ibu. Itu maksudnya.
Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Tiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Pada dasarnya, penghargaan ini kalau menurut masih bisa sih dilakukan oleh kita. Tetapi dengan penghargaan ini banyak ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya seseorang atau siswa didik kita itu akan hanya bergantung kepada penghargaan. Apabila kita memberikan penghargaan, dia akan melakukan itu lagi bila kita memberikan penghargaan lagi. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya, akan bergantung dari penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan sesuatu hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya penghargaan merusak hubungan di sini, misalnya di dalam kelas Bapak Ibu, kita memberikan hadiah kepada siswa didik kita yang menurut kita itu dianggap seharusnya mendapatkan penghargaan. Tetapi ada siswa didik kita yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mereka nanti akan memiliki rasa minder dan lain sebagainya. Bahkan tidak akan bisa bergaul dengan baik dengan temannya yang mendapatkan penghargaan ini. Itulah yang dimaksud dengan penghargaan itu merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Rasa empati besar sekali itu ada merupakan nilai kebajikan. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah merupakan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada murid kita. Kemudian selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Perbedaan, jadi mereka nanti akan memiliki rasa minder dan lain sebagainya. Bahkan tidak akan bisa bergaul dengan baik dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Itulah yang dimaksud dengan penghargaan itu merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau penguatan,
pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Rasa empatimu besar sekali itu merupakan nilai kebajikan. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah merupakan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan kepada murid kita. Kemudian selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat kertas-kertas dan berserahkan dengannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba kita perhatikan beberapa tindakan guru. Kemudian apakah termasuk hukuman sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Kita lihat tindakan guru yang pertama. Apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Nanti kita lihat sama-sama benar atau cocok atau tidak cocok jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kalau yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Leo, hukuman atau konsekuensi? Pak Leo? Konsekuensi, ya, konsekuensi ya. Kita pegang jawabannya Pak Leo. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Lanjut Ibu Sita. Iya, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang nomor 1 hukuman, yang nomor 2 hukuman juga, yang konsekuensi hanya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kemudian yang berikutnya yang konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu guru? Oke, ada yang bertanya? Atau mau bertanya dulu atau nanti sekaligus bertanya? Oke, itu nanti ada yang. Oke, kita lanjut lagi Bu Sinta. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, setelah menumpahkan air, maka konsekuensinya ya harus membersihkan tumpahan air tersebut. Dan seperti tadi, terlambat datang jam PJMK, maka dia harus mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali perputaran tadi. Itu konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensi ini tidak jauh-jauh dari apa yang terjadi.
dari ketidakdisiplinan yang terjadi Bapak Ibu guru. Sementara kalau hukuman sangat jauh dari konsekuensi yang dari ketidakdisiplinan yang terjadi itu Bapak Ibu guru. Dikatakan konsekuensi, coba kalau datang terlambat pada mata pelajaran yang lain kemudian disuruh lari putar lapangan, itu bisa dikatakan hukuman. Tetapi ini anak ini pada saat melakukan jam olahraga, jadi masih dekat dengan kejadian ketidakkurang disiplinnya. Ya, kita lihat apa ciri-ciri dari hukuman, kemudian konsekuensi yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang berikutnya adalah anak jadi membenci kedisiplinan kalau hukuman. Yang konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan. Konsekuensi, stimulus, kemudian tanggapan. Hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dengan hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Sementara kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau konsekuensi ini hanya untuk sementara waktu saja Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman akan tertanam lama di pikiran anak-anak. Walaupun sebenarnya hukuman juga ini ada juga termasuk motivasi juga sih yang bagus juga kalau menurut pendapat. Jadi itu yang ini kita ini pendapat profesor, pendapat bicara itu sudah. Iya, lanjut Ibu. Ini menurut pendapat ahli-ahli tadi Bapak Ibu. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi apabila siswa kita ada yang berbuat salah, kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita ciptakan kondisi yang bagaimana agar murid ini bisa memperbaiki kesalahannya. Dan inilah yang kita lakukan dengan restitusi ini Bapak Ibu guru, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat ahli Gosen namanya, tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah merupakan cara yang dikondisikan oleh kita untuk memperbaiki kesalahan siswa didik kita, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya itu dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, identitas gagal dengan identitas sukses. Identitas gagal ini arahnya adalah hukuman Bapak Ibu guru. Kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi dengan restitusi. Hukuman, adapun ciri-ciri dari hukuman tadi
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut. Masih naik. Jadi kalau Pada kehidupan nyata berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kalau hukuman. Murid anak membenci peraturan dan hukuman ini bernilai negatif, Bapak Ibu. Selanjutnya turunkan lagi di sini. Turunkan. Iya. Ini identitas sukses. Disiplin. Ada dua, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi itu ciri-cirinya sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau konsekuensi. Murid anak menghormati peraturan dan bernilai netral kalau konsekuensi ini. Selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, ciri-ciri restitusi ini adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Akan menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. 3. Korban mendapatkan ganti. 4. Murid anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini bernilai positif Bapak Ibu guru. Nanti restitusi lebih jelasnya ada konsepnya tersendiri. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru, dibandingkan dengan mengikuti peraturan, itu tidak akan menghadirkan motivasi intrinsik. Tetapi kalau dengan mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keyakinan universal tadi, maka akan lebih menggerakkan seseorang ya, dibandingkan dengan serangkaian mengikuti peraturan.
Itulah sebabnya peraturan itu sudah tidak efektif lagi sekarang. Tetapi yang efektif yang harus kita implementasikan di sekolah ataupun di kelas yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kita akan bahas bersama bagaimana cara menyusun keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa di kelas. Lanjut tulis. Ya, budaya positif adalah merupakan yang melindungi lingkaran yang melindungi lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Yang paling kecil yang paling kecil adalah peraturan kelas. Di atas peraturan kelas, dari peraturan kelas ini akan bisa dibuat keyakinan kelas. Dan dengan adanya keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai universal tadi, maka akan menciptakan lingkungan positif. Dan bila lingkungan tempat kita berada sudah timbul menjadi lingkungan yang positif, maka akan nampak budaya positif yang paling akhir. Jadi dari kata lain, Bapak Ibu Guru, budaya positif itu akan hadir, yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan berdasarkan nilai keyakinan-keyakinan kita. Nah, dari kebiasaan akan menghadirkan karakter. Dan dari karakter akan menghadirkan budaya positif, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai universal tadi ya, keyakinan kelasnya. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini? Menjaga kebersihan, kemudian saling menyayang, semangat, itu adalah merupakan keyakinan kelas yang dituangkan ke dalam kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, contoh kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi itu keyakinan kelasnya. Kami murid yang semangat belajar, semangat keyakinan kelasnya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang kita lihat kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya itu bagaimana kira-kira? Apa keyakinan kelasnya? Kalau peraturannya itu, kalau sekarang kan disuruh di kelas-kelas itu dibuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, bukan peraturan kelas lagi. Kalau karena peraturan kelas itu adalah merupakan faktor intrinsik. Yang perlu kita tumbuhkan di kelas adalah faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini tertuang dalam keyakinan kelas, nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau dulu kita membuat peraturan kelas seperti itu, tapi sekarang kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas yang kita buat itu berdasarkan peraturan kelas. Nah, kita lihat lagi, naikkan lagi bismillah. Nah, ini dia keyakinan yang terbentuk, keyakinan kelas yang terbentuk berdasarkan peraturan kelas. Kalau peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghargai orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba.
kesehatan keyakinan kelasnya. Gunakan bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar keyakinan kelasnya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Untuk kita akan belajar bagaimana menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid di kelas Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas ini bukan guru yang menyusunnya, tetapi siswa-siswi kita dengan arahan dan bantuan dari Bapak Ibu Guru. Pada awal masuk tahun ajaran baru, pada awal masuk itu kita usahakan untuk menyusun dulu keyakinan kelas bersama murid-murid kita. Cara menyusunnya, boleh kita memberikan pertanyaan kepada siswa didik kita. Misalnya pertanyaannya, apa keinginan anak-anak ke depannya untuk kelas kita ini? Keinginan anak-anak ke depannya untuk kelas kita ini bagaimana sih? Nanti kita akan mendapatkan berbagai macam jawaban dari siswa didik kita. Ada misalnya yang menginginkan kelasnya tidak libur pada saat pelajaran berlangsung, tidak ada yang mengganggu teman pada saat berada di kelas, ada yang menginginkan kelas kita ini tidak ada sampah yang berserakan, dan lain sebagainya. Keinginan dari siswa kita itu kita tampung. Berdasarkan keinginan dari siswa-siswi kita untuk kelas ke depannya, maka kita akan bisa menarik keyakinan kelas. Keyakinan kelas, misalnya kalau ada yang mengatakan tidak ingin kelihatan sampah, saya ke depannya ingin kelas kita ini tidak ada sampah sedikit pun yang berserakan. Jadi keyakinan kelasnya kira-kira apa itu? Berdasarkan nilai-nilai universal, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kebersihan, jaga kebersihan. Kemudian misalnya ada siswanya lagi yang lain yang mengatakan, saya ingin petugas piket itu harus datang lebih awal lagi untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi keyakinan kelasnya apa kira-kira kalau keinginan siswanya begitu? Tanggung jawab, kemudian ada juga tepat waktu. Begitu Bapak Ibu Guru cara menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini menggantikan peraturan kelas dan harus kita pikir bersama-sama dengan siswa-siswi kita. Kenapa siswa-siswi kita yang harus menyusunnya? Iya, karena mereka yang akan melaksanakan, mereka yang lebih berperanan di dalam kelas itu, mereka yang akan melakukannya. Apapun keyakinan kelas itu, mereka yang harus mematuhinya. Jadi mereka harus berargumen sendiri. Apa yang dikatakan oleh diri mereka sendiri dari dalam dirinya, mereka harus melakukannya. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik itu, Bapak Ibu Guru. Motivasi dari dalam diri mereka, kemudian mereka tuangkan nilai-nilainya ke dalam keyakinan kelas sehingga akan tercapai tujuan mulia bagi siswa didik kita tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebutuhan kebebasan. Ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia ya. Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada yang merupakan identitas gagal. Identitas gagal ini adalah kontrol dari luar.
Kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar juga. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri. Ada di sini dari pendapat kalau kita itu dari kontrol dari luar juga itu bisa menjadi sukses. Di sini 5 posisi kontrol, identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar atau motivasi ekstrinsik Bapak Ibu Guru. Kita lihat identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas gagal ini yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai pemukul. Ciri-cirinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ternyata ini akan menyebabkan identitas gagal Bapak Ibu Guru kalau pemukul. Yang berikutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan pemukul ini memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas kalau pemukul. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian mengulangi kesalahan. Itu adalah merupakan ciri-ciri sistem kontrol sebagai pemukul. Selanjutnya sistem kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang pertama, berceramah dan mengatakan seharusnya apa, kemudian ibu kecewa dengan tingkah laku kamu yang seperti ini. Itu ciri-ciri pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lera sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini akan membuat orang merasa bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Itu adalah membuat merasa bersalah. Ini adalah merupakan identitas gagal Bapak Ibu, kontrol dari luar. Selanjutnya identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar juga. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini terdapat pada sistem kontrol sebagai teman dan pemantau. Ciri-ciri sistem kontrol teman adalah yang pertama, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Akan menimbulkan ketergantungan kepada gurunya tersebut. Tetapi kalau pada guru-guru yang lain tidak akan seperti perilakunya itu tidak seperti pada guru yang membuat dia merasa tergantung tersebut Bapak Ibu. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Lemah, kemudian tidak tergantung ini. Oke, selanjutnya pemantau. Pemantau ini menghitung dan mengukur Bapak Ibu guru. Apa peraturannya? Ya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang saya yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampak pada murid. Selanjutnya sebagai manajer, sistem kontrol sebagai manajer ini adalah merupakan identitas berhasil atau sukses. Ciri-cirinya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau sebagai manajer ini Bapak Ibu guru. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu guru, sistem kontrol yang dianjurkan, yang bernilai positif itu, yang beridentitas sukses itu adalah sebagai manajer. Sistem kontrol sebagai manajer ini akan dilakukan dengan restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu melewati 3 tahap. Nanti akan dijelaskan sedikit.
Ya, ini adalah tugas pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu dilakukan oleh pihak hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak itu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai hukum. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu cara yang kita lakukan untuk mengimplementasikan tugas kita yang berada pada sistem kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita harus melakukan tahapan-tahapannya, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan atau pernyataan kepada siswa didik kita tersebut. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita mengatakan itu kepada siswa didik kita. Kita tidak langsung memarahinya Bapak Ibu guru, tapi kita berbicara, saling memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa didik kita. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita buat agar pikiran siswa didik kita itu terbuka dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Pada validasi kebutuhan ada beberapa pertanyaannya. Contohnya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan dengan memberikan berbagai pertanyaan seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah kalimat-kalimat ataupun pernyataan-pernyataan yang kita ungkapkan kepada siswa didik kita yang bermasalah, yang kita menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Pada tahap menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita buat anak yang gagal karena merasa gagal karena bersalah tersebut untuk menjadi positif terhadap dirinya, yaitu dengan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas siswa. Kemudian pada tahap validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau need atau kebutuhannya. Apakah itu untuk memenuhi kebutuhan power, penguasaan, freedom, love and belonging, fun atau survival. Survival itu adalah kebutuhan hidup. Selanjutnya pada tahap validasi kebutuhan ini, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi? Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan.
Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kalau ada anak yang berbuat kurang disiplin, kita kembalikan ke keyakinan kelas pada tahap menanyakan keyakinan ini. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Sampai di sini materi dari budaya positif Bapak Ibu Guru. Apakah dari penjelasan saya tadi ada yang masih kurang dimengerti? Bertanya? Iya, Ibu Ria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Tadi Ibu sudah menjelaskan masalah budaya positif. Modul 1.4 ya, budaya masalah positif. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan pada murid-muridnya dan contohnya seperti apa, Bu? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Tadi dari beberapa uraian Ibu, saya ingin bertanya, kenapa motivasi ekstrinsik dikatakan kurang mampu menimbulkan disiplin positif pada murid? Ya, itu aja pertanyaan. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau menjawabnya? Saya dapatkan kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana budaya positif bisa diterapkan di sekolah? Di sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu Guru budaya positif bisa diterapkan di sekolah? Ya, budaya positif itu akan bisa dihadirkan dikumpulkan di sekolah seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dari pembiasaan-pembiasaan Bapak Ibu Guru. Pembiasaan tersebut dilakukan berdasarkan nilai-nilai universal keyakinan kelas itu. Pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus nanti akan menghadirkan karakter akan menjadi budaya positif. Itulah bagaimana caranya kita bisa menghadirkan budaya positif di sekolah atau di lingkungan kita. Itu yang pertama dengan kebiasaan. Walaupun sebenarnya budaya positif ini tidak bisa dihadirkan dengan dalam waktu yang singkat, tidak bisa dihadirkan dengan seperti membalikan telapak tangan, tetapi memerlukan waktu yang lama, proses sedikit demi sedikit, memerlukan kesabaran Bapak Ibu, memerlukan tekad baik, niat dari kita semua, kesabaran dari kita. Insya Allah dengan begitu budaya positif akan terbentuk di lingkungan dimanapun kita berada. Begitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, iya. Kenapa motivasi ekstrinsik itu kurang mampu menimbulkan disiplin positif kepada murid? Motivasi ekstrinsik itu kita mengetahuinya itu motivasi dari luar diri. Kalau dengan menerapkan motivasi ekstrinsik untuk menimbulkan kedisiplinan ini,
maka siswa didik kita itu hanya akan berharap kepada motivasinya itu saja. Kalau tidak ada rewardnya ataupun hadiah ataupun motivasi dari yang kita timbulkan, maka siswa cenderung tidak akan berubah sikapnya kepada guru. Mereka akan mengharapkan imbalan saja, akan mengharapkan hadiah, akan mengharapkan tidak mendapatkan hukuman saja, baru melakukan menimbulkan sifat yang baik. Tetapi kalau tidak diberi hukuman, kemudian tidak diberikan hadiah, maka dia akan maju lagi untuk bersikap disiplin kepada guru. Jadi yang paling kuat untuk menimbulkan sikap kedisiplinan itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang hadir dari diri kita berdasarkan nilai-nilai universal tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mana sama Ibu Mia. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan dari pribadi saya pribadi. Karena itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.